Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Saya Muhammad Hilmi Afrizal. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Pentingnya Poster dalam Media Periklanan. Yang pertama, abstrak. Poster merupakan suatu kumpulan antara gambar dan kaligrafi yang menyatu untuk menyampaikan suatu pesan. Pesan tersebut dapat bersifat komersial, pribadi maupun sosial. Artikel ini dilatar belakangi karena banyaknya masyarakat kurang minat baca menjadikan poster sangat cocok untuk mengatasi masalah tersebut. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana kita mencari data, jurnal, dan sebagainya. Tujuan dari poster tersebut adalah mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang dianjurkan oleh si poster. Perkenalkan, nama saya Nafa Darabitya sebagai pembicara kedua di kelompok 7 yang akan mempresentasikan tentang bab pendahuluan dari topik yang telah kami angkat. Yang pertama adalah latar belakang. Poster adalah suatu media publikasi yang sekarang ini mungkin sudah sering kita jumpai di mana-mana. Nah, poster sendiri memiliki tujuan, yaitu menangkap perhatian bagi orang yang melihatnya dan menanamkan gagasan yang berarti di ingatan orang yang melihat tersebut. Itu dikutip dari definisi oleh Nana Sujana dan Ahmad Rifai. Poster sendiri sebenarnya sudah mulai ada sejak kira-kira tahun 1880 di era dimana tuntutan industri dan bisnis untuk media informasi mulai muncul. Nah, di tahun itu poster lumrah muncul di galeri-galeri seni dan di jalan-jalan. Perkembangan pesat seni dan kebudayaan di era tersebut menuntut banyak atas kesuksesan komersial agar orang banyak dapat segera mendapatkan informasi tentang pertunjukan yang akan digelar. Nah, dapat kita pahami bahwa pada era itu pun poster sudah menjadi instrumen yang vital dalam media informasi dan periklanan. Nah, pada abad ke-21 pun poster semakin lumrah ditemukan di mana-mana. Dan kontras dengan situasi di abad 19 di mana poster tersebut identik dengan pertunjukan yang ditujukan untuk kelas sosial atas. Dewasa ini poster dapat kita temukan bahkan di iklan komersial bisnis kecil sekalipun, misalnya jasa peminjaman uang, jasa pijat, atau jasa perbaikan alat elektronik, dan sebagainya macamnya. Nah, dapat dikatakan bahwa poster sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam bidang periklanan. Sudah ada banyak media selain poster yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan iklan gitu. Misalnya video di TV, video iklan di TV, terus sosial media dan lain-lainnya. Namun dalam praktiknya bersandingan dengan semua media tersebut, poster tetap selalu digunakan. Malah mereka seperti bersifat esensial dan tidak dapat disingkirkan dari rancangan media promosi. Nah, atas dasar anggapan itulah kami kemudian menyusun karya ilmiah analisis pengaruh poster terhadap media periklanan ini. Kami mencoba mengupas sejauh apa saja penerapan poster dalam periklanan, kemudian penggunaannya dari masa ke masa, serta alasan mengapa poster bisa dinilai begitu efektif sehingga ia tetap bertahan untuk digunakan sampai sekarang di media periklanan. Bahkan bisa dibilang dianggap esensial. Agar topik karya ilmiah ini tidak berkembang terlalu jauh kemana-mana, kami kemudian menentukan batasan masalah, yaitu kami hanya menganalisis perkembangan poster di Indonesia, poster periklanan di Indonesia saja. Kemudian untuk rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang yang telah kami paparkan, kami menentukan beberapa rumusan masalah, yaitu apa sebenarnya definisi poster menurut para ahli, kemudian apa fungsi poster dalam media periklanan, kemudian bagaimana peran poster di media periklanan dari masa ke masa. Untuk metode penelitian karya ilmiah ini, kami menggunakan metode kualitatif yang
yang menggunakan studi kepustakaan yang banyak merujuk pada internet, seperti jurnal daring dan artikel-artikel yang telah dipublikasikan. Saya Stefanus Mahendra ingin menjelaskan mengenai definisi iklan. Iklan menurut Durianto adalah semua bentuk aktivitas untuk menghadirkan dan mempromosikan ide, barang, atau jasa secara non-personal yang dibayar oleh sponsor tertentu. Sedangkan Wells, Burnett, dan Moriarty mengemukakan bahwa iklan adalah sebuah bentuk komunikasi non-personal yang dibayar dari sponsor yang teridentifikasi menggunakan media massa untuk mengajak atau mempengaruhi orang yang melihatnya. Selain itu, swasta mengemukakan bahwa periklanan merupakan suatu alat untuk membuka komunikasi dua arah antar penjual dan pembeli sehingga keinginan mereka dapat terpenuhi dengan cara yang efisien dan efektif. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa iklan merupakan bentuk komunikasi non-personal yang digunakan untuk mempromosikan sesuatu melalui media massa dan dapat mempengaruhi orang yang melihatnya. Iklan dapat terbagi menjadi beberapa jenis. Menurut swasta, iklan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu periklanan barang dan periklanan kelembagaan. Periklanan barang yaitu iklan yang pemasang iklannya menyatakan produk yang ditawarkan kepada pasar yang dituju. Sedangkan periklanan kelembagaan lebih membentuk rasa simpati bagi penjual dan ditunjukkan untuk menciptakan musibah kepada perusahaan. Menurut Belch, iklan terbagi menjadi iklan level nasional dengan target yaitu konsumen secara umum atau iklan untuk level industri dengan target industri perusahaan atau profesional. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa iklan dibagi menjadi dua bagian, yaitu iklan secara umum dan khusus. Iklan secara umum lebih mentargetkan kepada konsumen nasional secara universal, sedangkan iklan secara khusus lebih mentargetkan konsumen yang sudah profesional dalam bidangnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi poster. Menurut Megawati, poster adalah salah satu bentuk media grafis yang dapat menjadi penyampai pesan yang efektif. Media grafis tersebut dapat menyajikan pesan dengan mengilustrasikan fakta yang cepat dilupakan dengan menggunakan visualisasi secara grafis sehingga dapat mudah diingat. Nana Sujana beranggapan bahwa poster adalah media yang kuat warna, pesan, dan maksud untuk menangkap perhatian orang yang lewat, tetapi cukup lama menanamkan gagasan yang berarti dalam ingatannya. Indriana mendefinisikan poster sebagai sajian kombinasi visual yang jelas, mencolok, dan menarik dengan maksud untuk menarik perhatian. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa poster merupakan sebuah bentuk pesan yang disampaikan melalui sebuah kombinasi visual yang menghadirkan sebuah emosi melalui warna, teks, maupun bentuk grafis untuk tidak hanya menarik perhatian, namun dapat juga membuat pembacanya dapat merasakan dan juga mengingat pesan yang ingin disampaikan. Kenalkan, nama saya Hafiz Daryansyah. Saya sebagai orang keempat dalam kelompok ini yang akan mempresentasikan analisis pengaruh poster terhadap media periklanan. Adanya poster di lingkungan masyarakat. Sebelum poster menjadi salah satu cara untuk media periklanan, ada beberapa jenis poster yang dapat dibedakan melalui isi dan informasi yang disampaikan dalam poster tersebut, yaitu poster kegiatan, poster layanan masyarakat, poster pendidikan, dan poster niaga. Adapun poster lain yang memiliki tujuan tertentu, seperti poster propaganda, poster afirmasi, poster riset, poster wanted, poster komik, poster film, poster kelas, maupun poster komersil. Poster propaganda, biasanya poster ini dibuat untuk memberi semangat dan motivasi agar pembaca meraih kesuksesan. Misalnya, poster kemerdekaan Indonesia yang isinya berusaha memberi semangat pada para pemuda. Poster afirmasi dibuat untuk memberi motivasi pembacanya
agar meraih keberhasilan dan kesuksesan. Misalnya, poster tentang beasiswa, poster bimbingan belajar, poster riset. Biasanya, poster ini berisi suatu kegiatan penelitian. Poster ini banyak dipajang di papan pengumuman sekolah ataupun kampus. Dalam poster wanted, itu dibuat untuk mencari orang-orang yang hilang maupun buronan. Poster komik yaitu jenis poster yang isinya berupa komik. Poster ini merupakan poster yang menarik karena pembacanya dapat membaca cerita komik tersebut. Dalam poster film, jenis poster ini dibuat untuk mempromosikan film-film terbaru yang dibuat dengan menarik agar dapat menarik perhatian. Poster kelas adalah jenis poster yang isinya informasi mengenai siswa ilmu pengetahuan. Dalam poster komersil, biasanya poster ini dibuat untuk mempromosikan barang ataupun jasa. Poster ini banyak dilihat di mall atau di sebuah tempat perbelanjaan, yang biasanya terdapat gambar artis sebagai bintang iklan tersebut. Poster selain memiliki tujuan juga memiliki fungsi. Poster berfungsi sebagai kebutuhan individu untuk memberitahukan atau mengkomunikasikan sesuatu pesan. Pesan tersebut dapat bersifat komersial, pribadi, maupun sosial. Poster sebagai suatu karya seni yang memiliki komposisi dari huruf dan gambar. Poster dibuat dalam kertas yang berukuran besar. Biasanya kita dapat melihat poster dipajang di beberapa tempat ramai seperti yang didatangi oleh banyak orang, misalnya di pinggir jalan, di mall, pasar, depan pertokoan, ataupun tempat lainnya. Dalam jenis poster kegiatan, poster ini bertujuan untuk memberikan informasi terhadap suatu kegiatan yang biasanya terdapat nama acara, lokasi, dan waktu, sehingga orang-orang dapat hadir untuk melihat acara tersebut. Biasanya poster itu digunakan untuk kegiatan seminar, kegiatan lomba, kegiatan pentas seni, maupun kegiatan pameran. Dalam jenis poster, kegiatan masih sering disampaikan sampai sekarang. Bahkan kita bisa lihat poster tersebut banyak terpasang di jalanan atau di lingkungan kita sendiri. Dalam poster layanan masyarakat berisi tentang sosialisasi dari program-program baru yang dibuat oleh pemerintah terhadap masyarakat, seperti poster posyandu. Lalu ada poster pendidikan, yaitu berisi tentang pendidikan yang biasanya poster ini digunakan untuk bersosialisasi program dan ajakan untuk giat belajar. Lalu di Indonesia atau bahkan di lingkungan kita, penggunaan poster sangat banyak digunakan untuk berbagai hal sesuai kebutuhan dan tujuan dari poster tersebut. Berdasarkan analisa, dapat diketahui bahwa poster merupakan salah satu metode secara deskriptif maupun persuasif untuk mengajak maupun memberitahukan pada pembaca tentang barang maupun jasa yang ditawarkan. Poster merupakan salah satu jenis iklan yang mengunggulkan dalam penggunaan kata-kata untuk menarik pembaca. Kata-kata menjadi kekuatan utama dalam poster. Kata-kata yang disampaikan dalam poster perlu disampaikan secara sederhana, agar mudah dilihat oleh orang, sehingga orang lain paham yang diinformasikan dalam poster tersebut. Kalimat yang dituliskan di poster juga harus singkat dan jelas. Pentingnya poster dalam media periklanan. Pada dasarnya, sebuah poster dibuat dengan tujuan agar pembaca atau masyarakat dapat memahami dan mengerti isi dari poster tersebut. Isi poster juga harus mudah dipahami, terutama dalam pemilihan kata-kata mengenai dari poster tersebut. Penting dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami dan bersifat sederhana, singkat dan jelas. Tidak hanya kata-kata dalam pemilihan gambar dan ilustrasi juga harus tepat berdasarkan isi dan tujuan dari poster yang ingin disampaikan tersebut. Dalam penggunaannya, poster dalam media periklanan masih banyak digunakan sampai saat ini, karena poster dapat kita jumpai atau kita rasakan di lingkungan kita sendiri. Maka penggunaan poster sangat penting dalam penggunaan media apa saja, terutama dalam media periklanan yang sangat banyak terpasang di jalanan maupun tempat perbelanjaan. Poster juga berpengaruh terhadap pola kehidupan di masyarakat, sesuai dengan maksud dan tujuan poster tersebut. Poster yang menarik dan informatif dapat menarik perhatian masyarakat secara tidak langsung. Misalnya dalam poster produk makanan yang menggunakan kata-kata yang membuat orang menjadi penasaran, lalu tidak melalui kata-kata saja. Dalam poster tersebut terdapat
produk atau ilustrasi pada poster makanan tersebut yang terlihat menarik dan akan membuat orang yang melihat poster tersebut untuk membeli makanan itu sendiri. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, penggunaan poster sangatlah penting dalam media periklanan karena poster sebagai media untuk mempromosikan suatu produk dan sangat berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat yang sesuai dengan tujuan poster tersebut. Dan sarannya adalah banyaknya masyarakat yang kurang tahu akan isi poster. Oleh karena itu, pemilihan poster dalam kalimat sangatlah penting karena banyaknya masyarakat kurang tahu maksud dari isi poster tersebut.